Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hasani Takwim. Saya berasal dari SMA Negeri Raksa Budi, Kabupaten Musirawas. Pada saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 5, di mana fasilitator saya adalah Ibu Siti Husnul Khotimah, SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.2.A.6. Baiklah, pada tugas kali ini kita diberikan pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana Bapak Ibu apabila nanti setelah lulus mengikuti program guru penggerak ini dan telah menjalani proses sebagai guru di sekolah, sebagai guru penggerak di sekolah, apa saja yang akan dilakukan atau apa saja yang telah dilakukan gitu ya. Dalam kesempatan kali ini saya membagi aktivitas saya selama 3 tahun menjadi guru penggerak di sekolah itu pada 4 kondisi. Yang pertama yaitu pada kondisi saya pribadi, apa yang telah saya lakukan, apa kegiatan seperti apa yang biasa saya lakukan. Kemudian bagaimana kegiatan saya pada ruang lingkup kelas. Kemudian bagaimana kegiatan saya pada ruang lingkup sekolah, dan yang terakhir adalah bagaimana pada ruang lingkup masyarakat. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu ruang lingkup pribadi. Jadi pada ruang lingkup pribadi, secara personal, setelah mengikuti program guru penggerak dan saya telah menjalaninya selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut saya akan menjadi pribadi guru yang disiplin waktu. Disiplin waktu itu bukan hanya saya bertanggung jawab atau takut kepada atasan atau takut disebut sebagai guru yang tidak baik, tapi lebih kepada penghormatan saya kepada orang lain dan terhadap diri saya sendiri. Kemudian mindset saya akan sudah berubah. Ketika saya sudah lulus guru penggerak dengan ilmu yang saya miliki di sekolah, saya akan lebih menghormati siswa dan guru. Jadi di situ saya tidak lagi bercanda ataupun memberikan perilaku yang tidak sopan ataupun tidak santun terhadap siswa maupun guru. Selain itu, saya juga telah membuat sebuah channel YouTube yang berisi pembelajaran pembahasan materi-materi pembelajaran yang saya ajar. Jadi ketika jam tatap muka di kelas itu dirasakan kurang dalam pembahasan materi, maka anak didik saya bisa saja langsung mengecek ke channel YouTube yang saya buat untuk melihat pembahasan materi yang tadinya ingin dibahas di tatap muka di kelas namun tidak terlaksana. Kemudian saya juga telah menggalakkan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Jadi pelaksanaan sholat zuhur yang selama ini hanya dikesankan seperti formalitas saja, kadang banyak guru yang tidak melaksanakan. Ketika saya sudah lulus guru penggerak, ini menjadi suatu kegiatan saya untuk menggalakkan kegiatan tersebut. Jadi saya mengajak murid, mengajak siswa, mengajak guru yang ada di kantor ketika masuk sholat zuhur, maka kita ajak ke musola untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang paling urgent menurut saya adalah ketika saya sudah lulus guru penggerak dan dalam kegiatan sehari-hari tersebut, saya juga menghilangkan kegiatan-kegiatan hukuman yang tidak mendidik. Jadi dalam artian gini, kalau selama sebelum saya mengikuti program guru penggerak itu saya terbiasa memberikan hukuman yang bermacam-macam. Jadi telat hukumannya ya lari atau hormat bendera, hanya seperti itu saja. Nah, bagi saya tindakan seperti itu tidak mendidik, sehingga nantinya itu saya akan rubah ketika saya menjalani proses sebagai guru penggerak. Dan seperti apa contohnya? Misalnya gini, ketika anak yang telat, kita tanya dulu penyebabnya apa, dan untuk memberikan sanksi, hukuman, tapi yang mendidik itu bisa saja saya misalnya dia nanti ke ruang TU, terus disuruh membacakan ayat Quran, kurang lebih 5 ayat menggunakan toa,
Jadi teman-teman yang mendengarkan sambil belajar juga mendengar, oh itu ada yang telat. Hukumannya adalah membaca ayat Quran. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian bagaimana kegiatan saya sehari-hari di ruang lingkup kelas? Jadi saya adalah pengajar matematika yang terbiasa mengajar dengan kondisi yang serius. Nah, ketika saya sudah lulus sebagai guru penggerak dan menjalani proses pembelajaran itu, saya menjadi guru yang lebih ceria, lebih senang dengan cara mengadakan ice breaking di kelas. Harapannya tentu saja anak-anak didik saya, yaitu murid saya, dia lebih senang, lebih rileks, lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran matematika. Tidak terkesan serius terus gitu, enggak. Jadi selalu diadakan ice breaking ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas. Kemudian ketika dalam kegiatan sehari-hari juga di kelas sebelum memulai pembelajaran itu saya selalu mempersiapkan materi-materi pembelajaran sebaik mungkin, dan materi yang disiapkan ini selalu berpusat kepada siswa. Jadi apapun materinya, bagaimanapun caranya itu akan selalu dirangkaikan sesuai dengan semangat untuk berpusat kepada siswa. Jadi supaya siswanya yang aktif. Misalnya pelaksanaan pembelajaran tentang program linier. Itu untuk menguatkan dasar mereka itu bisa dengan mendiskusikan terlebih dahulu. Mereka memberikan pendapat, contoh kasus-kasus seperti apa yang berkorelasi dengan bab tersebut gitu kan. Nah, kemudian selain itu saya juga kalau selama ini sebelum mengikuti program guru penggerak itu saya terbiasa memberikan aturan. Jadi di kelas kamu harus gini, harus gini, harus gini. Nah setelah itu, setelah lulus program guru penggerak, selama 3 tahun saya melaksanakan tugas sebagai guru itu saya rubah. Saya rubah dalam bentuk kesepakatan bersama. Jadi siswa saya minta pendapatnya, kalian maunya seperti apa supaya pembelajaran kita ini baik. Tujuannya apa? Tujuannya alhamdulillah siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap peraturan tersebut. Nggak kucing-kucingan lagi, karena mereka merasa mereka yang membuat juga. Jadi kesepakatan bersama antara guru dan siswanya dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika menjalani proses kegiatan sehari-hari sebagai guru penggerak di sekolah, saya itu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menggunakan media teknologi. Dalam kebetulan di sekolah saya itu yang dipunyai ya paling banyak dimiliki siswa adalah smartphone. Jadi smartphone ini kayak menjadi salah satu buku mereka selain buku tulis, buku cetak yang mereka punya. Seperti apa kita bisa banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran. Kalau saya pribadi sebagai guru matematika, itu dalam kegiatan sehari-hari seperti GeoGebra itu akan sering digunakan karena banyak sekali kita bisa mengambil atau menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran atau materi-materi yang saya ajarkan. Kemudian, kalau selama ini saya sering bertanya ke siswa, "Nak, apa yang kurang dari proses pembelajaran kita?" Dan itu mereka biasanya takut untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itulah, ketika lulus guru penggerak, saya perbaiki, saya analisis lagi. Nampaknya model seperti itu enggak kurang maksimal hasilnya. Saya nggak mendapatkan feedback yang baik dari siswa. Oleh karena itulah, saya rubah. Saya rubah modelnya mirip, yaitu membuat kotak saran, tapi di situ saya berikan reward tambahan. Jadi kayak siapa yang berani membuat saran atau kritik yang membangun supaya pembelajaran kita lebih baik, itu akan diberikan reward. Jadi bukan malah memberikan kritik terus kita cecar, kita kasih hukuman, tapi dibalik supaya mereka bersemangat untuk memberikan saran atau kritik supaya pembelajaran itu bisa maksimal. Kemudian di salah satu metode pembelajaran yang sering kita dengar ada namanya tutor sebaya. Nah, saya mencoba untuk berinovasi dengan metode tersebut
saya membentuk tim pengajar siswa. Jadi dalam satu kelas itu saya pilih bisa 1 orang, bisa 2 orang, atau 3 orang, atau berapapun. Itu saya pilih berdasarkan kemampuan mereka untuk saya jadikan tim pengajar siswa. Jadi di kelas 10 MIPA 1 itu ada 1 atau 2 orang yang tim pengajar siswa. Jadi kalau kayak kuliah itu mirip kayak asisten dosen gitu ya. Tapi ini di level SMA. Tujuannya apa? Terkadang ada beberapa siswa yang kesulitan untuk mencerna materi yang dijelaskan oleh saya, sehingga mereka bisa langsung bertanya ke teman-temannya yang mungkin secara bahasa lebih nyambung, atau mereka nggak sungkan untuk nanya hal-hal yang sepele. Mungkin kalau dengan gurunya ngerasa, wah kalau nanya gini kan malu kan ditanya nanti didengar siswa yang lain, kok saya kayaknya nggak ngerti sama sekali. Tapi dengan adanya tim pengajar siswa ini nanti harapannya mereka bisa lebih rileks atau nyaman, nggak harus dengan guru, bisa langsung ke temannya. Dan itu juga untuk memberikan solusi masalah waktu di mana jam tatap muka di sekolah itu kan terbatas. Itu sebagian yang telah saya lakukan selama 3 tahun ketika saya sudah lulus sebagai guru penggerak dalam ruang lingkup kelas. Kemudian dalam ruang lingkup sekolah itu ada beberapa hal yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru yang menunjang pembelajaran. Jadi pelatihan di sini jangan diartikan sesuatu yang berat dalam artian harus pelatihan seperti ini. Enggak. Pelatihan-pelatihan yang simple seperti mengenali sebuah aplikasi untuk pembelajaran kayak menti.com, Quizzes. Nah, itu perlu kita sharekan dengan guru-guru yang lain. Sehingga saya secara rutin melakukan itu ketika telah lulus sebagai guru penggerak. Selain itu, tidak hanya tentang pelatihan-pelatihan saja, tapi ketika ada informasi-informasi terbaru tentang pendidikan, tentang pemikiran-pemikiran terbaru, filosofis-filosofis terbaru tentang pendidikan, itu perlu disampaikan. Nah, dengan secara rutin dilakukan, 1 bulan sekali dilaksanakan, itu akan memberikan dampak yang menurut saya lumayan signifikan. Jadi mereka ada kesempatan untuk membahas sesuatu yang mungkin tidak sempat dibahas oleh sekolah. Atau kalau mau bahas selama ini nunggu eventnya gitu kan, nunggu seminarnya, ini tidak perlu lagi. Karena intinya adalah sama-sama belajar. Dan ini jelas saya bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan siapapun yang memiliki kepentingan atau memiliki power untuk bisa melaksanakan ini. Sehingga target saya adalah 1 bulan sekali ini rutin dilaksanakan. Kemudian dalam ruang lingkup sekolah, kalau selama ini komunikasi antar wali siswa terhadap sekolah itu agak kesulitan karena orang tua kadang hanya mengenal 1 atau 2 guru saja. Nah, dengan membuat grup WA wali siswa ini diharapkan nantinya komunikasi antar sekolah dengan wali siswa ini akan terjalan lebih baik gitu kan. Nah, itu akhirnya saya lakukan ketika saya sudah lulus sebagai guru penggerak. Saya dalam menjalani kegiatan sehari-hari itu seperti itu. Jadi misal ada siswa yang tidak masuk dan tidak memberikan keterangan, itu bisa langsung kita share di grup. Siswa atas nama ini mohon konfirmasi dari wali siswanya kemana anaknya, gitu ya. Jadi bisa langsung responnya itu cepat, gitu ya. Kemudian selain membuat grup WA yang untuk komunikasi, saya juga secara rutin itu mengadakan pertemuan wali siswa. Secara rutin di sini nggak harus saya sendiri, tapi saya mengajak teman-teman guru yang lain seperti wali kelas, guru BK, atau tim manajemen sekolah itu untuk melakukan itu. Kalau biasanya pertemuan dengan wali siswa itu hanya 1 tahun sekali di rapat komite. Nah, dengan seperti ini kita undang wali siswa itu tidak harus seluruh, jadi bisa per jenjang. Kelas 10 dulu, kelas 11 dulu, atau per kelas bahkan lebih spesifik, itu wali kelas. Jadi perkembangan murid itu bisa langsung kita ceritakan. Ketika ada masalah-masalah yang cukup pelik, itu juga bisa disampaikan. Artinya, apa nih solusinya Pak untuk anak-anak kita gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan ini bisa berjalan cukup baik. Kemudian,
saya alumni guru penggerak gitu ya, program pendidikan guru penggerak. Nah, saya membuat gitu ya, membuat komunitas guru penggerak sendiri di sekolah. Tujuannya apa? Bukan pengen dianggap sok-sokan atau dianggap wah pengen lebih dari enggak, tapi harus ada orang-orang tertentu yang membuat komunitas untuk menggerakkan guru-guru yang lain supaya berpikirnya itu tidak sendirian, ada teman yang lain ikut membantu. Dan ini kita ajak guru-guru yang notabene-nya secara dedikasinya cukup tinggi atau siapapun yang mau ikut kita ajak dengan harapan nanti di sekolah selain tim manajemen, selain MGMP unit, ada satu komunitas yang memang mewadahi guru-guru yang memiliki persamaan persepsi tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu harus digerakkan supaya bisa memaksimalkan hasil yang diinginkan. Dan berikutnya dalam konteks sekolah, kondisi sekolah ini, saya juga menggalakkan organisasi-organisasi siswa yang ada di sekolah itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti apa? Selama ini OSIS hanya dikenal hanya untuk melakukan kegiatan kelas meeting atau infak gitu ya. Nah, padahal organisasi lain tuh banyak. Ada pramuka, ada organisasi OSIS, ada organisasi eskul-eskul yang lain. Nah, ini saya galakkan mereka untuk mereka menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif. Di mana di situ diharapkan mereka yang turun, mereka yang mengonsep, mereka yang eksekutornya. Saya sebagai guru ini mungkin lebih diposisikan sebagai sharing committee, membimbing saja, mengawasi, bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang melenceng. Nah, ini harapannya jelas sekali siswa di situ nanti akan aktif dan ini bisa menjadi bekal mereka untuk turun ke masyarakat. Dan berikutnya setelah dari sekolah, ruang lingkup kegiatan yang saya lakukan adalah di masyarakat. Yang pertama itu secara rutin berkolaborasi dengan stakeholder untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Jadi kita kadang-kadang melihat ada dari pihak puskesmas datang ke sekolah memaparkan ini, memaparkan itu. Terus dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya itu kayak Midco itu kadang mereka ke sekolah menyampaikan tentang lingkungan, kemudian dari polisi, tapi itu jarang. Dan kalaupun terjadi tidak tentu jadwalnya. Jadi saya itu mencoba untuk mengonsep bahwa kegiatan itu harus dilakukan secara rutin. Kita tidak menunggu mereka untuk datang menawarkan, tapi kita yang datang meminta. Jadi kayak simpelnya kayak di puskesmas kita bisa minta gimana nih, tolong datang ke sekolah diajari tentang apa itu bahaya seks bebas, seperti apa penyakit yang didapatkan. Karena di SMA itu kalau tidak dijelaskan dengan baik itu takutnya malah membuat anak-anak didik melenceng perilakunya. Kemudian dari pihak kepolisian bagaimana dari pandangan dari segi hukumnya, misalnya kita di Facebook kita berperilaku tidak sopan, kita mencela orang lain, ada nggak pelanggaran hukum yang bakal diterima? Nah itu kan nggak tahu. Jadi saya galakkan itu untuk rutinkan itu dilaksanakan supaya anak didik kita mendapatkan informasi-informasi yang baik yang selama ini informasi itu didapatkan secara tidak menentu. Kadang ada yang tahu, ada yang enggak, kadang ada yang paham, kadang ada yang enggak. Nah kita melaksanakan itu dengan harapan nanti anak-anak kita bisa berperilaku yang baik di masyarakat. Jadi nggak cuman puskesmas, polisian, dari desa, kecamatan, itu nanti akan kita kolaborasikan. Berikutnya, yaitu kalau selama ini ada pelajaran prakarya atau kewirausahaan, kadang mereka membuat seni kerajinan, memasak sesuatu, dan itu hanya ditampilkan di sekolah. Saya melakukan mengajak sekolah untuk melakukan demonstrasi konseptual pembelajaran itu di luar. Jadi di dekat sekolah kami itu ada kayak lapangan yang sering dijadikan tempat stand
stand jualan, misalnya untuk pasar beduk kalau untuk puasa gitu ya, sebelum berbuka. Nah, kita akan secara rutin melakukan demonstrasi konseptual di situ. Jadi kayak anak-anak yang membuat kerajinan dalam bentuk bunga kita tampilkan. Terus anak-anak yang selama ini mempelajari gimana cara membuat masakan yang enak kita tampilkan tuh dijual. Jadi melatih mereka bukan hanya berkecimpung di dalam sekolah tapi juga keluar sekolah. Seperti itu. Ya. Itu dengan harapan nantinya mereka nggak kaget lagi, ternyata membuat sesuatu itu bisa ditampilkan langsung ke masyarakat dan masyarakat bisa menilai sendiri. Oh, ini saya mau beli nih. Oh, ternyata seperti ini memiliki nilai jual seperti itu. Oh, kalau seperti ini hanya sebatas oh bagus saja tapi nggak bisa digunakan. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi setelah 3 tahun setelah lulus dari program guru penggerak, tentunya saya memiliki kepercayaan diri yang cukup baik sehingga saya mencoba untuk menerapkan nilai-nilai yang telah saya pelajari sebagai guru penggerak, mulai dari berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif dalam bentuk kegiatan-kegiatan tadi yang saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.